Ladies and gentlemen, welcome. Saya Muhammad Fatan Kurnia akan menjelaskan 5 soal kimia dari buku YP Al-Azhar. So, sit back, enjoy, and relax. Berikut adalah soalnya. Saya akan menggunakan WhatsApp. Saya tulis di buku, setelah itu saya foto dan dikirim di WhatsApp. Oke, soal pertama. Apabila 100 ml lautan PbL2 diuapkan dan didapat 2,304 mg PbL2 padat, hitung harga KSP PbL2 dengan MR 461 gram per mol. Oke. Pertama, saya diajarkan di les saya itu untuk mencari KSP-nya kita menggunakan seperti ini. PB-nya hanya 1S dengan L2-nya itu ada 2, jadi 2S pangkat 2 gitu. Dan 2S pangkat 2 itu adalah 4S pangkat 2 dan 4S pangkat 2 dikali S pangkat 1 adalah 4S pangkat 3. Setelah itu kita mencari S-nya. Untuk S-nya kita menggunakan rumus mol yaitu gram per ml dikali 1000 per volume. Dan ini ada 2,04 kali 10 ini per 1 dan akhirnya akan mendapatkan 5 kali 10 pangkat min 5. Setelah itu kita tinggal masukkan S ini ke dalam KSP yang tadi kita dapat. Jadi 4 di tanda kurung 5 kali 10 pangkat min 5 di pangkat 3. Dan akhirnya akan mendapatkan 5 kali 10 pangkat min 13. Ini jawaban akhirnya adalah KSP-nya. Soal nomor 2. Terdapat 100 ml BaCl2 0,002 m dicampurkan dengan 200 ml lautan K2SO4 0,004 m. Hitung berapa endapan yang terbentuk. Oke, kita akan menghitung endapan yang terbentuk dari itu. Diketahuinya ada 100, tadi sudah saya sebutkan diketahuinya. Dan jawabannya kita mendapatkan sebuah reaksi ini, BaCl2 plus K2SO4 menghasilkan BaSO4 plus 2Cl. Pertama kita akan cari mol masing-masing. Mol BaCl2 kita mendapatkan dari rumus N sama dengan M kali V ini adalah 2 kali 10 pangkat min 4 mol. Untuk K2SO4 kita mendapatkan 1,6 dikali 10 min 3 mol. Karena BaCl2 itu lebih kecil, maka BaCl2 jadi pembatasnya. Nah, kita akan menggunakan BaSO4-nya itu untuk mencari endapannya. Dan endapan BaSO4 ini ada 2 kali 10 pangkat min 4. Yang kita cari itu adalah berapa gram. Jadi pertama kita akan mencari MR-nya dulu, yaitu ditambahkan akan menjadi 233. Setelah itu kita baru mencari lewat rumus ini, M sama dengan kali MR akan 2 kali 10 pangkat min 4 kali 233 dan 466 dikali 10 pangkat min 4 atau 0,0466 gram BaSO4. Itu adalah endapannya. Untuk 3, diketahui data-data KSP di bawah ini. Untuk CaF2 sebesar 3,9 kali 10 pangkat min 11. Untuk CaCO3 sebesar 4,5 dikali 10 pangkat min 9. Apabila kedalaman lautan tersebut mengandung ion F- dan ion CO3 2- pada saat konsentrasi yang sama 5x 10 pangkat min 5 ditambahkan sedikit demi sedikit CaCl2 0,1 m secara pelan-pelan garam akan mengendap CO3. Jadi intinya itu dia itu mempunyai pernyataan bahwa CaCO3 itu akan mengendap paling awal dan kita ditanya apakah ini benar atau salah, jadi kita akan mencari itu. Pertama diketahui tadi kita ada KSP-nya dan kita akan tanya apakah benar bahwa CaCO3 mengendap lebih dahulu. Itu yang kita ditanya. Untuk jawabannya ada sebuah kunci yang kita bisa pakai, yaitu garam yang lebih dulu mengendap adalah yang membutuhkan konsentrasi Ca2+ lebih kecil. Jadi kita akan mencari 2 ini Ca2 plusnya dan lihat mana yang lebih kecil gitu. Untuk CaF2 kita menggunakan ini KSP sama dengan Ca2 plus sama F- 2. Kita akan pindahkan ini ke F- nya ini kita pindahkan ke KSP nya, jadi kita bisa mencari Ca2 plus ini tuh. Jadi dibagi nanti hasil akhirnya akan jadi 1,56 dikali 10 pangkat min 2 m. Untuk CaCO3 sama ya, KSP sama dengan ini, nanti kita pindahkan CO3 2 mina ke samping area KSP nya ya, akan mencari Ca2 plusnya, akhirnya menjadi 9 kali 10 pangkat min 5 m.
Dan kita akan bandingkan dari dua ini yang membutuhkan yang lebih kecil itu adalah dari CaCO3. Dia membutuhkan Ca2+ lebih kecil. Ini tuh berarti bahwa zat yang membutuhkan konsentrasi ion paling kecil akan lebih cepat mengendap lebih terdahulu. Jadi pokoknya kan gara-gara dia membutuhkan lebih kecil, dia akan mengendap terlebih dahulu. Jadi pernyataannya itu benar bahwa CaCO3 mengendap lebih dahulu. Soal keempat, suatu larutan mengandung ion-ion berikut dengan konsentrasi masing-masing Pb2+, 0,01, Mn2+, 0,01, Zn2+, 0,01 sama semua. Kemudian ke dalam larutan tersebut ditambahkan NaOH sehingga pH mencapai 8 berdasarkan data KSP berikut. Berikut adalah KSP-nya. Untuk PbOH2 2,8 kali 10 pangkat min 16. Untuk Mn adalah MnOH2 4,5 kali 10 pangkat min 14. Dan Zn itu ada ZnOH2 94,5 kali 10 pangkat min 17. Tentukan hidroksida mana yang akan mengendap dalam peralatan tersebut. Intinya kita akan mencari dari tiga ini mana yang mengendap dan mana yang tidak. Dan jawaban akhirnya itu adalah yang mengendap, karena kita disuruh cari untuk mana yang mengendap. Dan mendapatkan ini, diketahuinya ini tadi ya di soal gara-gara ini semua 0,01 kita anggap sama aja. Pb2+, Mn2+, Zn2+, 0,01 M. pH-nya 8, kita bisa menggunakan itu untuk mencari OH minnya. pH 14-8,6, OH minnya bakal 10, jadi 10 pangkat min 6. Pertanyaan itu mana yang mengendap? Kuncinya yang kita bisa pakai itu adalah jika Q lebih besar dari KSP, maka terbentuk endapan. Jadi kita pertama akan mencari Q-nya dan kita lihat gitu, kita bandingkan dengan KSP mereka. Kalau Q-nya lebih besar, maka akan terbentuk sebuah endapan atau mengendap maksudnya. Pertama kita mencari Q-nya dari M2+ dikali OH min pangkat 2. Kita akan hitung dan menghasilkan akhir 10 pangkat min 14. Jadi kita lihat nih untuk PbOH2, kita lihat kayaknya kan 10 pangkat min 14, KSP-nya 2,8 dikali 10 pangkat min 16. Kita bisa lihat bahwa Q-nya itu lebih besar. Jadi untuk PbOH2 itu dia akan mengendap. Selanjutnya kita lihat untuk MnOH2. KSP-nya 4,5 kali 10 pangkat min 14. Dan yang ini itu KSP-nya lebih besar daripada Q. Jadi dia tidak akan mengendap. Selanjutnya untuk ZnOH2 mempunyai KSP 4,5 dikali 10 pangkat min 17. Dan dibandingkan dengan Q-nya yaitu 10 pangkat min 14, Q-nya lebih besar, jadi dia juga akan mengendap. Jadi untuk jawaban akhirnya dengan yang mengendap yang mana, itu adalah PbOH2 dan ZnOH2. Dan kita ada di soal terakhir nomor 5. Larutan jenuh dari senyawa hidroksida MOH2 memiliki pH 10. Hitunglah nilai KSP dari MOH2. Ini hampir sama dengan nomor 1, kita yang cari KSP-nya, tapi di sini kita mendapatkan pH daripada nomor 1 yang hanya dikasih MR. Ini adalah jawabannya. Untuk mendapatkan S hampir sama dengan nomor 1, ya M-nya S karena ada 1 jadi S pangkat 1, OH-nya 2 jadi 2S pangkat 2, kalau dikalikan akan menjadi 4S pangkat 3. Setelah itu kita bisa mencari S-nya. Dengan awal-awal kita dapat pH 10, itu akan sama dengan pOH 4 dan juga sama dengan OH min 10 pangkat min 4. Dan kalau kita notice OH ini sama dong, karena kan ini OH dua-duanya nih. Dan kita bisa pakai itu untuk mendapatkan S-nya. Di sini kan OH itu 2S. Kita juga bisa bilang kalau OH min itu sama dengan 2S. Berarti 2S juga sama dengan 10 pangkat min 4. Dan jadi kita bisa mendapatkan S dari sini, yaitu S sama dengan setengah dikali 10 pangkat min 4. Karena kan awalnya 2S, jadi dikali setengah biar S biasa. Untuk mendapatkan S-nya yaitu 5 dikali 10 pangkat min 5. Kita tinggal masukkan S ini ke dalam 4S pangkat 3 dari KSP-nya, akan menghasilkan jawaban akhir 5 kali 10 pangkat min 13. Sama ya jawabannya sama nomor 1, tapi ya udah. Jadi berikut adalah jawaban dari 5 soal ini untuk tugas kimia. Terima kasih sudah menonton.
Maaf kalau udah salah ngomong, pasti banyak sih. Semoga dapat 100, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.